dia memberitahu pada keluarga kalau dia mendapatkan penyiksaan, Bu. Disekap dan disetrum berkali-kali. Dia meminta pertolongan, kan saya bilang, "Bang, cobalah bang, kabar apa minta pertolongan KBRI." Dia Bang Azwar ini ngomong, "Iya Di, abang udah coba minta bantuan sama KBRI, cuman belum ada respon dari KBRI Di," katanya gitu Bu. Di Negeri Plus 62 ini, kita bukan cuma butuh kerja, tapi juga butuh keajaiban agar nggak dijual manusia. Bayangin, 7.600 kasus online scam yang melibatkan WNI selama 5 tahun terakhir, dan dari jumlah itu, 1.508 adalah kasus TPPO alias perdagangan manusia. Dan yang paling tinggi bukan di planet Mars, bukan di dunia fantasi, tapi di Kamboja, negara yang faktanya lebih miskin dari Indonesia. Negara tetangga yang bahkan katanya sahabat regional. Dan ironisnya, para pelaku yang beroperasi di balik layar yang katanya sindikat, katanya mafia, katanya jaringan besar sampai sekarang, belum satu pun yang benar-benar dihukum. Tapi tenang, ada berita baik. Ada yang berhasil ditangkap. Bukan mafia TPPO-nya. Lalu muncul nama Indri Paramitasari, diduga agen TPPO dari Subang, yang katanya sudah ditangkap Mabes Polri, tapi kok diam-diam bae ya? Gak ada siaran pers, gak ada transparansi. Apakah ditangkap beneran? Atau sekadar dijemput sayang lalu dipulangkan karena pelaku katanya juga korban? Kalau begitu logikanya, berarti ke depan kita bebas menjual orang. Asal kita duluan pernah dijual. What? Luar biasa. Sebuah sistem hukum dengan fitur cicilan dosa. Oh my God. Lalu muncul nama besar, Krisnamurti, bintang 2, mantan atasan Sambo, legenda kasus kopi sianida, yang kasusnya sekarang masih abu-abu, biru-biru, atau merah muda, yang jelas masih nggak jelas. Di mana kini Pak Krisnamurti yang menjabat Kadif Hab Interpolri memang pernah kita puji atas keberhasilannya ungkap sindikat penjualan ginjal ke Kamboja. Ya betul, kita apresiasi. Tapi stop di situ. Karena yang kita bicarakan di sini bukan ginjal, tapi manusia yang utuh yang dijual, ditipu, dipaksa kerja di perusahaan scam, disiksa, lalu metong secara perlahan. Jadi, kalau boleh kami tanya, kenapa sampai sekarang tidak ada satupun agen TPPO di jaringan scam Kamboja Myanmar yang benar-benar ditindak tuntas dan dipublikasi ke rakyat? Apa mereka kebal hukum? Atau jangan-jangan mereka bermuka tebal ya? Kalau semua pelaku bisa ngeles dengan alasan, saya juga korban dulu, maka jangan heran. Besok-besok kita bukan cuma akan kekurangan lapangan kerja, tapi juga kekurangan rakyat. Karena rakyatnya dijual. Negara ini katanya berdaulat, tapi kok rakyatnya bisa diperdagangkan ya? Aneh. Kita bukan minta keajaiban. Kita cuma minta pemerintah dan aparat benar-benar kerja. Bukan cuma ngejar yang viral, lalu diam ketika mafia beneran lewat di depan mata kepalanya. Kalau rakyat dibiarkan jadi tumbal perdagangan manusia, maka siapapun yang diam adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Kalau kamu ikut gregetan dan masih punya rasa empati, jangan cuma diam share video ini ke temenmu. Kasih komentar biar makin banyak yang sadar. Dan jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Oke, lanjut. Sama-sama berasal dari Indonesia, dua orang perempuan ini bisa dibilang perempuan yang sukses berkarir di luar negeri. Sayangnya karir mereka bukan karir yang pantas untuk dibanggakan. Biasanya kebanyakan orang Indonesia yang di luar negeri, mereka akan membangun karir atau prestasi yang bisa dibanggakan dan bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Ya walaupun karir mereka tidak membanggakan, tapi mungkin keluarga mereka bangga ya sama mereka berdua. Buat yang baru ngikutin akun gua, mungkin kalian belum tahu siapa mereka. Jadi gua kasih tahu nih ya. Jadi mereka ini adalah agent atau calo yang biasa ngerekrut tenaga kerja dari Indonesia untuk dipekerjakan di luar negeri di perusahaan scam. Yang ini di Kamboja, yang ini di Myanmar. Modus mereka itu kurang lebih sama, iming-imingnya bekerja di restoran di Thailand. Untuk mengelabui para korban atau mendapatkan para tenaga kerja, biasanya mereka akan menyebar informasi lowongan kerja melalui grup-grup di sosial media. Dan mereka biasa menggunakan nama online yang berganti-ganti. Kita mulai dari yang ini.
Nama aslinya Nur Hasanah, berasal dari Trenggalek, Tulungagung, Jawa Timur. Biasa menggunakan akun Nur Hasanah Nurha atau akun baru ini, tulisannya tulisan Khmer jadi gue nggak bisa baca. Dia ini stay di Kamboja, di Buffet, bekerja sebagai translator. Lalu yang ini, informasinya dia ini berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bernama asli Rukini, biasa menggunakan nama online HR Ayu, HR Xiaomi, HR Ara, atau biasa juga dipanggil dengan Ani. Kalau ini Ibu Ani, kalau ini Ani, tapi bukan Ani-Ani ya. Kalau dia tinggalnya di Myanmar, dia juga seorang translator di perusahaan scam. Cuman bedanya kalau yang ini dia tidak pernah melakukan kekerasan. Dia hanya biasa menjual orang-orang Indonesia ke perusahaan-perusahaan company. Dia juga tidak membayarkan gaji atau hak pekerjanya. Nah, kalau yang ini informasinya dia sedikit sadis, sedikit kasar, suka melakukan kekerasan, suka pukul. Jadi teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kalian, teman kalian, keluarga kalian, atau orang-orang dekat kalian terjebak informasi lowongan kerja palsu yang mereka sebarkan di sosial media. Thank you. Mana pejabatnya? Mana pejabatnya mana? Di-sharekan. DKP 2MI Banten, ditang, digembok, digrondol. Kilo. Bagi kalian uang 2,5 juta itu sangat kecil. Tapi bagi kami pejuang devisa 2,5 juta itu berat. Ambulannya gak nutut Pak. Saya kita kos Sragen Belayu di Jakarta Pak. Golekna aku ambulan. Memang kalian gak nyanggupin bayar tolnya, saya yang bayar Pak. Tapi ngomong dari awal. Ya kan gini Tommy, seharusnya kan ada suruh nanti keluarga suruh siapkan ambulans, suruh jemput gitu kan enak Tommy. Kami sudah ada persiapan dari tadi malam gitu loh Miss. Nah iya baru hari ini ngasih tahu. Iya. Iku anak nelpon iku nduk. Paling roh aku berat. Yang tadi Miss, yang tadi. Angkatan. Halo. Speakeran. Halo, iya Pak. Iya. Ya Bu, izin Bu. Iya. Kami dari DPRD yang tadi yang nelpon Bu. Iya, gimana Pak? Ya, Bu. Kita dapat info dari pihak bahwa saya nanti ini jenazah tinggal terima di rumah duka ya Bu ya, diserahkan ya Bu ya. Iya. Bayar apa enggak tanyain? Sudah. Pak ada pembayarannya gimana? Untuk ini semua sudah difasilitasi oleh BP2MI ya Bu ya. Oh, iya. Bu tidak perlu membayar sepeser pun, nanti tinggal terima, nanti ambulan yang antar langsung ke rumah duka. Iya. Terima kasih ya. Iya. Sama-sama Bu. Iya. Kemungkinan nanti berangkatnya sekitar jam 6 sore dari Jakarta. Oke, iya. Iya Pak. Ya, nanti saya info ke Ibu nomor drivernya ya. Oke, siap Pak. Ya, makasih ya Pak. Kasih alamatnya. Iya. Gimana Bu? Gimana Bu? Oh iya, terima kasih ya Bapak. Oh ya, sama-sama. Iya, oke. Beritanya yang banyak ya Bu ya. Iya, oke Pak. Iya. Usah. Halo Miss. Oh, kudu Miss Yuni berot dulu. Iya. Kudu Miss Yuni nesu dulu. Hah? Miss, ambulan sama semuanya sudah ditanggung dari apa Miss BBM apa? KP2MI. Iya dari situ. Sudah ada Miss. Tunggu saya berot dulu baru koordinasi. Iya, makanya aku bingung Miss tadi masalah kan kenapa nggak dari kemarin konfirmasi gitu loh Miss. Saya tunggu gitu loh. Saya nggak butuh dihargai. Saya nggak butuh diapresiasi. Saya hanya butuh satu. Saat rakyat membutuhkan bantuan dari pemerintah hadir. Udah itu aja. Saya nggak minta mulu-mulu. Saya tidak ingin meminta jabatan dari pemerintah, tidak. Saya lebih suka seperti hari ini. Saya mendem udah lama banget tentang KP3MI Banten, lama banget saya nyimpen ini. Bener. Saya cuma pengen tahu Pak, ini lagi dibawa di KP2MI. Izin boleh tahu masalahnya Pak? Karena keluarga yang di kampung halaman nyari. Gak ada. Saya telepon gak diangkat. Sampai saya gak tahu harus mencari siapa. Ya, pejabat yang tidak punya pengalaman miris, pejabat yang tidak punya pengalaman sedih dalam hidupnya, bodoh amat kamu mau mati, bongko motiar. Gak ada yang peduli sama kalian, ingat. Suara kalian hanya dibutuhkan 5 tahun sekali. Jangan baperan. Kalian gak boleh baperan. Suara kalian hanya didengar
5 tahun sekali. Ingat-ingat saya ngomong. Kalian bukan siapa-siapa. Jangan merasa kalian hebat jadi rakyat. Gak ada kerjaan buat kalian. Jangan ngarep. Jangan ngarep. Berangkat dicurigai miskin, giliran pulang dicurigai kaya. Ingat, otak kalian ingat. Kalian bukan siapa-siapa. Kerja. Jangan demo, jangan ngarepin. Gak ada. Kamu yang harus berubah. Gak ada. Gak ada yang peduli sama air matamu. Gak ada yang peduli sama sakitmu. Bahkan jenazahmu pun gak ada yang peduli. Sadar diri. Tahu diri kalian itu hanya rakyat biasa. Jangan ngarepin apapun. Sehat. Jaga diri. Sehat. Jika kalian sakit, berapapun uang kalian yang kalian dapatkan dari luar negeri, gak ada manfaatnya, kawan. Harus sehat. Jaga dirimu. Saat kamu di luar negeri, jangan berkembang biak. Jangan bikin anak. Jaga dirimu, jaga kesehatanmu. Jangan kabur. Jangan melakukan kejahatan di luar negeri. Jaga diri kalian baik-baik. Jaga diri. Pajak mahal di Indonesia. Harus sehat ya. Sehat kalian ya. Kalau nggak sehat, nggak ada yang peduli sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami korban dari Bapak Nurjaman yang dijanjikan berangkat ke Spanyol dengan visa kerja, yang tahunya visa turis. Kami ingin meminta tolong kepada Bapak Sunoko agar bisa memproses kami, entah itu uang kami, dan bisa memulangkan kami secepatnya. Kami benar-benar ingin meminta tolong kepada Bapak Sunoko agar uang kami bisa kembali, karena kami sangat membutuhkan dan kami di sini sangat sengsara, kami sangat ketakutan di sini. Kami minta tolong, sangat-sangat meminta tolong kepada Bapak Sunoko. Terima kasih. Ini salah satu dari sekian banyak kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Dan korbannya itu sudah banyak banget, dengan total kerugian mungkin sudah mencapai miliaran rupiah. Tujuannya nggak cuma ke Kamboja, ke Timur Tengah, ada juga ke Eropa. Dan sekiranya ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, agar tidak gampang termakan iming-iming dari para agen atau calo yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan proses mudah, cepat, biaya ringan, dan gaji yang fantastis. Karena biasanya itu adalah jebakan. Apalagi kalau lowongan pekerja ini kalian dapatkan dari sosial media. Untuk para pemangku kepentingan, seharusnya ini tuh bisa menjadi alarm serius atau panggilan darurat ya, agar bisa lebih tegas lagi dalam menindaklanjuti atau menyikapi kasus tindak pidana perdagangan orang. Karena setiap hari korban itu terus bertambah, korban berjatuhan sementara para pelaku masih bebas berkeliaran. Harus menunggu sampai berapa banyak korban lagi gitu loh, baru ada tindakan tegas. Kalau para agen-agen ini terus dibiarkan, tidak ada sanksi tegas untuk mereka, dijamin dah akan banyak lagi anak-anak muda Indonesia ini yang terjebak menjadi korban di luar negeri. Sudah banyak loh, Pak. Sampai kapan kalian diam, pura-pura nggak tahu? Sedikit ya. Orang yang ngejebak lo, Ayu itu, ya. Katanya tuh lumayan terkenal ya itu orangnya. Terkenal. Di TikTok pun udah rame. Di TikTok orang udah pada tahu dia. Udah tahu dia. Dia bareng aja tuh mungkin sama si Bu Ani ya. Bu Ani dia agen Kamboja, kalau saya ini agen Myanmar mungkin. Oh oke. Bu Ani namanya. Ada Bu Ani juga dia. Ya gua pas balik dari sana ya gua cari-cari lah info gitu kan. Karena gua juga bisa dibilang ya, gua menghakimi diri gua sendiri gitu kan. Lu tolol banget bisa sampai ke sana gitu. Ya gua coba searching gitu. Ketemulah foto si Ayu ini. Lah ini mah si Ayu yang kemarin kata gue. Gue lihat di situ, cek nama aslinya ternyata bukan itu. Itu cuma inisial doang. Oh, oke. Dan dia orang Lampung. Dia orang Lampung. Iya. Chinese tapi. Lokal. Lokal tapi bisa bahasa Mandarin. Bisa bahasa Mandarin. XTKW. Oh XTKW. Baik. Dari Taiwan tuh. Dan dia bisa terkenal di kalangan orang-orang yang kejebak pekerjaan kayak gini. Karena dia yang menjebak.
dia yang ngejebak langsung. Jadi orang udah pada tahu semua gitu ya. Iya. Karena dia yang ngejebak. Tapi dia ngaku korban atau dia emang kerja? Dia pun ngakunya korban. Oke. Cuman mana ada sih korban yang ngejebak orang gitu kan? Mungkin diancam? Enggak. Kehidupan dia enak. Kehidupannya enak. Enak. Kayak gimana gambarannya? Kayak selir. Tiap istirahat tuh dia dikelilingin sama teman-temannya dia. Dia udah berasa selir ratu gitu kan. Iya. Dia punya kayak tongkrongannya sendiri. Teman-teman, KBRI Phnom Penh sering mendapatkan keluhan dari WNI bahwa permohonan pengamanan dan penjemputan dari perusahaan scam online di mana mereka bekerja terkesan lama. Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan proses tersebut terkesan lama. Pertama, terkadang WNI tidak memberikan informasi lengkap mengenai permasalahannya. Tidak ada salinan paspor, KTP, atau identitas lainnya. Juga tidak tahu nama atau alamat dari perusahaan tempat mereka bekerja. Tanpa informasi ini, sulit untuk KBRI melakukan koordinasi dengan otoritas tempat yang akan melakukan pengamanan dan penjemputan. Kedua, pengamanan dan penjemputan dilakukan oleh otoritas tempat berkoordinasi dengan KBRI Phnom Penh. Hal tersebut memerlukan waktu untuk berproses, terutama di sisi otoritas tempat yang berwenang untuk melakukan pengamanan dan penjemputan WNI. Ketiga, sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2024, KBRI Phnom Penh dan otoritas tempat telah menangani hampir 1.000 kasus terkait dengan warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan scam online. Yakinlah, banyak warga negara Indonesia yang memerlukan perhatian dari KBRI Phnom Penh dan otoritas tempat. Dan yakinlah bahwa setiap WNI akan merasa bahwa kasusnya lebih urgent dibandingkan kasus WNI lainnya. KBRI Phnom Penh berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aduan dan laporan warga negara Indonesia. WNI atau keluarga yang melapor ke KBRI diharapkan untuk responsif, transparan, dan jujur. WNI atau keluarga juga harap pahami bahwa dukungan KBRI Phnom Penh dan otoritas tempat memerlukan waktu untuk berproses. Jagalah hati, jagalah persaudaraan, mari kita maju bersama.